A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimain ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Rabb, Engkaulah yang memulai segala sesuatu, yang terdahulu dan yang mengawalkan. Atas karuniamu yang agung dan kemurahanmu yang mulia, Engkau menjadi pintu harapan. Kami berlindung kepadamu dari bujukan iblis, syaitan, dan para pembantunya. Kami pun mengharap pertolonganmu dalam mengatasi nafsu yang kerap mendorong kami berlaku jahat. Kepadamu kami memohon bimbingan agar aktivitas keseharian kami senantiasa mendekatkan diri kami kepadamu, wahai Tuhan pemilik kebesaran dan kemuliaan. Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan pencipta, pemelihara alam semesta, kecerdasan maha agung yang ada di setiap ruang kosong di semesta ini, yang menjadi jiwa-jiwa yang memberi hidup pada setiap makhluk. Izinkan saat ini kami menyatu dalam kekosongan batin kami, dalam kekosongan hati dan pikiran kami, untuk menyerap ilmu pengetahuan-Mu yang agung. Allah cahaya langit dan bumi. Kami dan seluruh makhluk di langit dan di bumi bertasbih mensucikan-Mu, bertahmid memuja segala nama-Mu yang maha indah, bertakbir mengakui kebesaran-Mu di semesta ini. Kami berkumpul menyatu dalam satu pengetahuan yang datang dari sumber yang satu. Semoga seluruh kehidupan kami diterangi jalan pengetahuan hidayah yang Engkau berkahi, yang Engkau berikan kepada kami. Sehingga kami bisa menatap wajah-Mu di mana-mana, menyentuh-Mu di mana-mana, dan merasakan curahan cinta kasih sayang-Mu dari mana-mana. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, kami ingin mengenal-Mu, kami ingin menemui-Mu, ingin menerima wahyu sebagai sumber pengetahuan yang membawa kami menjumpai-Mu yang sesungguhnya, yang sebesar-besarnya di semesta ini, yang mengisi segenap ruang kosong di kehidupan kami. Semoga kecerdasan yang ada dalam diri kami bertumbuh dalam kematangan kesadaran, hingga memahami serta mengenal jati dirinya sendiri, memahami jalan pulang, memahami kesejatian-Mu ya Allah. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Ya Allah Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Amin, amin. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat Kamis Anui, saya ucapkan selamat sore, ayyuhal mu'minun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan kisah Musa bertemu Tuhan di surat Toha, surat ke-20, ayat 9 sampai 23. Terakhir kita baru sampai ayat yang ke-11. Nah, sekarang kita lanjutkan ayat yang ke-12. Sebentar, saya share dulu ayatnya. Iya. 20 ayatnya 11, nanti berhenti di 12 ya. 9 ya. Nanti berhenti di ayat 12. Saya minta tolong siapa ya? Tadi Bu Farida lagi di perjalanan, nggak boleh berhenti di tengah jalan. Ya. Halo, Pak Indra bisa bantu Pak Indra? Siap, Kang. Oke. Surat 20 Toha ayat 9.
A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah telah sampai kepadamu kisah Musa ketika ia melihat api, lalu berkatalah ia kepada keluarganya, tinggallah kamu, sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit daripadanya kepadamu, atau aku akan mendapatkan petunjuk di tempat api itu. Maka ketika ia datang ke tempat api itu, ia dipanggil, "Hai Musa, sesungguhnya aku inilah Tuhanmu. Maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci, tua." Oke, kita jelasin ya. Jadi sampai di ayat ke-12, Musa dipanggil oleh Rob. Hai Musa, ini sesungguhnya aku, Robbuka adalah Rob kamu. Rob dari akar katanya robaba. Di double B ya, double-nya ada sidahnya, robbu. Ba-nya tadinya 2, robaba jadi robba atau robbu. Robbu itu salah satu artinya berarti mengatur, memelihara, merawat, ya. Juga bisa berarti hukum, juga bisa berarti aturan. Kalau kata sifatnya aturan, sistem, hukum gitu. Kalau kata kerjanya mengatur, membuat hukum, membuat sistem gitu ya. Sesungguhnya aku ini adalah Rob kamu yang menciptakanmu, yang mengaturmu, yang merawatmu dengan aturan-aturan, dengan hukum-hukum gitu. Akulah Tuhanmu, Robmu. Fahla na'laika. Karena itu tanggalkan kedua terompahmu. Kedua terompahmu ini terjemahan dari kata na'laika. Kayaknya kamu ya. Na'lai jadi 2. Na'ala itu 1. Jadi ketika Rob bertemu Musa atau memperkenalkan diri kepada Musa atau Rob bertemu Musa, maka Musa harus menanggalkan kedua na'laika, kedua terompah. Ya, terompah terjemahan dari na'laika. Na'lai itu dari kata na'ala, nun, ain dan lam. Na'ala ya, na'la gitu. Na'ala itu berarti memakai ya, na'ala. Sandal, na'ala. Sepatu, na'ala. Tanah yang keras, na'ala. Keledai liar, juga na'ala. Bencana, na'ala. Malapetaka, juga na'ala. Jadi na'ala itu bisa berarti memakaikan sandal, sepatu, tanah yang keras, keledai liar, atau bencana. Nah, na'ala dikaitkan dengan Musa. Kalau na'alanya dikaitkan dengan Musa, berarti kedua terompah itu adalah yang pertama emosi yang kaku atau egois atau egoisme, sama aja lah. Emosi yang kaku atau sifat egois. Nah, sifat egois itu terlihat ketika Musa berhadapan dengan Harun serta kaumnya. Ketika Musa kembali dari gunung Sinai, kembali ke kaumnya, nah Musa tidak bisa menahan emosinya ketika bertemu dengan Harun dan kaumnya. Kita kasih contoh ya. Nanti. Yang kedua, na'alanya Musa adalah kebodohan liar yang mengakibatkan Musa menjadi tidak sabaran. Nah, sifat kebodohan liar itu yang tidak sabaran itu diperlihatkan ketika Musa berinteraksi dengan Khidir yang tidak sabar untuk bertanya tadi ya.
Itulah dua terompah yang harus ditinggal atau ditanggalkan Musa. Emosi kekakuan atau sifat egois dan kebodohan liar yang tidak sabaran. Nah, kita lihat sifat terompah yang pertama yang sifatnya emosi kekakuan atau egois ya. Kita bisa lihat misalnya di surat 20 ayatnya 86 ya. Surat 20 Toha ayat 86. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan bersedih hati. Berkata Musa, "Hai kaumku, bukankah Tuhanmu telah menjanjikan kepadamu suatu janji yang baik? Maka apakah terasa lama masa yang berlalu itu bagimu? Atau kamu menghendaki agar kemurkaan dari Tuhanmu menimpamu, dan kamu melanggar perjanjianmu dengan aku?" Apa terompah Musanya, Mas? Amarah. Marah nih, emosi kan? Iya. Musa tidak bisa menahan amarahnya. Iya. Godban itu amarah ya. Amarah gitu, kayak orang iya, amarah gitu. Nafsu gitu. Itu terompahnya Musa, amarahnya, nggak sabaran gitu. Juga bisa dilihat di surat ke-7 150. Ini masih cerita terompah Musa pertama ya. Sama Godban juga di situ. Surat 7 Al-A'raf ayat 150. Dan tatkala Musa telah kembali kepada kaumnya dengan marah dan sedih hati, berkatalah dia, "Alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan sesudah kepergianku. Apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu?" Dan Musa pun melemparkan lauh-lauh itu dan memegang kepala saudaranya sambil menariknya ke arahnya. Nah, ini apa nih? Sifat amarah kan? Ya. Nah, sifat marahnya tadi, si terompahnya ditunjukkan dengan perilakunya kan? Iya. Jadi Musa melemparkan lauh-lauh dan menarik saudaranya ke arahnya. Ya seperti kita lagi kalau marah kan piring terbang di rumah ya, piring terbang, gelas terbang, tuh kursi terbang. Itu amarah tuh. Lanjut. Harun berkata, "Hai anak ibuku, sesungguhnya kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir-hampir mereka membunuhku. Sebab itu janganlah kamu menjadikan musuh-musuh gembira melihatku, dan janganlah kamu masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang zalim." Nah, inilah terompahnya Musa. Emosi kekakuan atau orang nyebutnya amarah yang tidak terkendali gitu. Sampai dia melemparkan lauhnya gitu. Padahal udah capek-capek dia sampai di 40 hari itu dapat Taurat itu. Dilemparkan, biasa nafsu lah. Nah, itu terompah yang pertama, emosi atau sifat egois. Terompah yang kedua yang harus ditanggalkan Musa ketika ketemu Tuhan adalah kebodohan liar. Kebodohan liar yang mengakibatkan dia jadi tidak sabar. Jadi orang itu tidak sabar karena kebodohan. Kita lihat ayatnya 62 ayat 5. Surat 62 Al-Jumu'ah ayat 5. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tiada memikulnya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Amatlah buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu. Dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Ya, salah satu arti na'ala tadi adalah keledai ya, keledai liar. Keledai liar mengandung makna kebodohan yang liar. Disebutnya keledai. Keledai kebodohan. Kebodohan gimana? Iya, keledai membawa kitab-kitab yang tebal tapi tidak ngerti. Ya, ini kan. Nah, mereka tiada memikulnya. Jadi diberikan Taurat tapi tidak paham, nggak ngerti apa yang dia pikul gitu. Keledai memikul kitab tapi nggak ngerti apa yang dipikulnya. Makanya disebut sebagai keledai.
Nah, salah satu arti na'ala adalah keledai tadi, keledai liar. Tanggalkan sifat-sifat keledai liarmu, kebodohan liar. Contoh kebodohan liarnya adalah ketika Musa bertemu dengan Haidir. Yang kata Haidir bilang, kamu jangan banyak tanya ya, kalau mau ikut denganku. Ya, malah nanya, gitu. Dasar, makanya lu bilangin, kalau kamu nggak tahu nggak bisa sabar. Jadi kebodohan liar itu temennya ketidaksabaran. Kenapa nggak sabar? Karena bodoh tadi atau kebodohannya. Kita lihat lagi ayat yang pernah dibaca ya. Surat berapa tuh? Dari 18 sampai surat 18 mulai 71 sampai 82 udah dikisahin ya pada kisah sebelumnya ya. Nah gitu sehingga Musa hanya dapat 3 ilmu aja kan dari Haidir. Coba kalau nggak banyak nanya pasti banyak ilmu yang didapat kan. Nah gitu. Coba kita lihat lagi ya contohnya 18:79. Bentar 71-nya. Ini kan 71. Coba dibaca dulu. Surat 18 Al-Kahfi ayat 71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka berjalanlah keduanya hingga tatkala keduanya menaiki perahu, lalu Haidir melubanginya. Musa berkata, "Mengapa kamu melubangi perahu itu yang akibatnya kamu menenggelamkan penumpangnya? Sesungguhnya kamu telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar." Ya, udah nanya, nyalahin lagi. Udah nanya, menyalahkan lagi, nyalahin gurunya. Kamu teh gimana ya? Nah, inilah yang dimaksud terompahnya Musa gitu. Kebodohan liar yang tidak sabar gitu. Nah, jadi ketika ketemu Tuhan, tanggalkan kedua terompah tadi. Emosi yang kaku, egois, amarah, dan kebodohan liar yang tidak sabaran. Itulah terompah yang harus ditanggalkan Musa ketika bertemu dengan Rob. Kenapa? Karena petunjuk itu akan datang karena prinsip keimanan atau karena keyakinan gitu. Tidak pakai logika lagi, gunakan prinsip keyakinan atau keimanan. Nah, kemudian balik ke ayat 20 ya. Terus, sesungguhnya kamu berada di lembah suci tua. Ya, gitu kalimat berikutnya. Nah, pertanyaannya apa arti lembah suci tua? Bahasa Arabnya apa? Wadil muqaddasi tua. Wadi itu artinya lembah. Ya, kata lembah ada ya. Wadi, lembah. Muqaddas, yang suci. Tua. Tuanya nggak diterangin. Tua itu apa nggak dijelasin ya. Nah, wadi itu artinya lembah. Dari kata wadaya. Wadi dari kata wadaya. Waudal ya. Wadi di ayat lain disebut sebagai wadil aiman. Jadi wadinya Musa itu wadil aiman. Apa wadil aiman? Lembah sebelah kanan. Lembah sebelah kanan itu adalah tempatnya kecerdasan otak sebelah kanan. Kita lihat 28:30. 28:30. Surat 28 Al-Qasas ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka tatkala Musa sampai ke api itu, diserulah dia dari pinggir lembah yang diberkahi dari sebatang pohon kayu, yaitu, "Ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam." Diartikannya pinggir lembah. Wadil aiman. Kalau kita lagi jalan, di tengah jalan, terus ada orang bilang, minggir, minggir, minggir. Minggirnya ke arah mana? Halo? Pak Indra di tengah jalan, orang mau lewat nih. Tolong Pak, minggir Pak. Mau minggir kemana? Kiri. Kalau Kiri nggak ke apa? kiri, ke kanan. Nah, kalau nggak ke kiri ya ke kanan lah, namanya minggir kan? Ya. Nah, pinggir di ayat ini menggunakan kalimat aiman.
Aiman, Yamani, itu sebelah kanan artinya. Ada ashabul maimanah kan? Ada ashabul simal, ada ashabul yamin. Yamin, Yaman, Aiman itu kanan. Jadi wadil Aiman, lembah sebelah kanan atau kanan lembah gitu. Lembah sebelah kanan gitu maksudnya. Ini kenapa pinggir artinya? Nggak salah juga karena kanan kiri itu kan pinggir gitu, pinggir kanan atau pinggir kiri. Jadi ketika Musa sampai ke tempat api itu apa tadi yang pernah dijelasin sebelumnya? Fuad, ya. Diserulah dia dari Wadil Aiman, dari arah Wadil Aiman. Wadil Aiman berarti lembah sebelah kanan. Fil buqatil mubarakati minas syajaroti. Dari tanah yang diberkati. Buk'ah, bako'ah. Nah, dari tempat yang diberkahi dari minas syajaroti, dari sebuah pertumbuhan. Nah, Wadil Aiman itu bermakna kecerdasan otak sebelah kanan yang selalu bertumbuh jika dipakai. Kalau enggak mengkerut tuh otak tuh. Halo? Iya. Ya. Dipanggil nggak di sini? Ya Musa, wahai Musa. Ayat tadi dipanggil nggak Musa? Ya sebelumnya, yang tadi yang 20. Panggil kan? Coba lihat yang tadi lagi. 20, 12. Kan dipanggil Musa kan? Hei Musa. Ya. Sesungguhnya aku inilah Tuhanmu, maka tanggalkan kedua terompahmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah. Lembah kanan apa lembah kiri? Kanan. Lembah kanan. Di surat apa dasarnya kanan? Tadi yang 28. 28, 30 gitu ya. Jadi posisi Musa adalah di lembah sebelah kanan. Jadi kecerdasan otak sebelah kanan. Kecerdasan otak sebelah kanan itu isinya apa? Alam bawah sadar. Imajinasi, intuisi, kreativitas, ide, gagasan, gitu ya. Mimpi, dan seterusnya. Itu kan? Halo? Ya. Ya. Terus lembah suci. Lembah suci. Lembah yang disucikan, muqaddas ya. Dari kata kudus. Kudus dari kata kodasa artinya suci. Kalau muqaddasi tempat yang suci. Kenapa tempat yang suci? Tempat yang suci itu apa? Nah, kita mesti ditahu juga. Muqaddas itu maksudnya apa ya? Muqaddas dari kata kodasa atau kudus ya. Bentar. Dan kelewat tadi. Mana tadi? Lembah. Lembah juga berarti jurang. Jurang atau rongga. Orang nyebutnya sinaps ya, sinaps. Itu seperti jurang atau rongga. Nah, yang punya rongga di tubuh diri kita adalah hati. Jadi hati itu di dalamnya ada rongga, tapi tidak ada dua hati dalam satu rongga gitu. Ya rongga itu adalah di dalam hati. Kita lihat ayatnya 33 ayat 4. Surat 33 Al-Ahzab ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya. Tahan. Nah, Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam satu rongga. Jadi satu hati satu apa? Satu hati satu rongga. Satu rongga. Jadi bisa enggak satu rongga jadi dua hati? Ya enggak bisa. Enggak bisa. Satu hati satu rongga. Bisa mendua hati? Ya,
Tergantung orangnya. Nggak bisa mendua, itu pasti salah satu yang dominan lah. Nggak mungkin ada dua hati dalam satu rongga. Gitu, Mas. Yes. Jadi udah jangan pernah berpikir mau selingkuh. Nggak mungkin ada dua hati dalam satu rongga. Aku mencintaimu tapi tidak bisa meninggalkan dia, ya berarti dua hati, nggak mungkin lah. Oke, jadi gimana ceritanya? Oke, baik. Balik ke mana tadi? Mukodas ya. Wadi, mukodas. Wadi itu artinya lembah. Lembah itu juga berarti rongga. Karena di ayat yang lain di 2830, wadi itu adalah sebelah kanan. Wadil aiman, berarti lembah kanan. Kalau berkaitan dengan Musa, berarti kecerdasan otak sebelah kanan, ya, gitu. Kecerdasan otak sebelah kanan itu mengandung apa? Bukan mengandung, berfungsi, imajinasi, intuisi, kreativitas, ide, konsep, gagasan, ya, dan lain-lain, kan itu isinya. Atau kalau yang lembah kirinya berhubungan dengan Ibrahim mungkin kan? Nah, nanti lembah sebelah kiri itu logika, ya, menulis, membaca, sistematis, analisis, teoritis tuh. Intelijensi rasional itu sebelah kiri. Makanya Ibrahim wa Musa kan. Yes. Suhufi Ibrahim wa Musa, jangan dipisah itu. Makanya di dalam otak kita ada yang namanya penghubung antara otak kanan dan otak kiri, jangan dipisahin. Mukodas dari kata dasarnya kodasa, satu akar kata dengan kudus. Ya, mukodas dari kata kodasa artinya suci, satu akar kata dengan kudus. Kudus dalam Al-Quran juga berkaitan dengan Ruhul Kudus. Ruhul Kudus adalah yang menurunkan Alkitab. Kita lihat 16:102. Mau gantian, Mas? Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Enggak, nanti lanjutin surat Tohanya. Oh gitu, mangga. Ya, biar nggak barbang kepaciwe. Ya, yang baca siapa? Mana tadi Mbak? Baca Oh iya, Bu. surat 16 An-Nahl ayat 102. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Ruhul Kudus Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan benar untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Jadi Allah. di ayat ini Ruhul Kudus apa kerjaannya, Bu? Jibril menurunkan Al-Quran. Iya, kerjaannya menurunkan Al-Quran. Menurunkan Al-Quran, meneguhkan hati, untuk meneguhkan hati. meneguhkan hati. Jadi Ruhul Kudus kerjanya atau tugasnya menurunkan Al-Quran dari Tuhanmu dengan benar. Nah, yang menurunkan Quran ke dalam hati, di sini ada kata Jibril ya. Nah, benar apa salah nih? Kalau tugasnya menurunkan Quran, benar adalah Jibril. Surat 2 ayatnya 97. Surat 2 Al-Baqarah ayat 97. Katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Ya, di sini benar-benar katanya Jibril ya. Iya. Nih. Kul man kana aduan li Jibril, bukan tafsiran tapi memang Jibril. Jibril itu menurunkan Quran ke dalam hati. Berarti ruh berkaitan dengan Ruhul Kudus. Muqaddas. Muqaddas artinya suci. Kudus. Kudus dari kata kodasa, satu akar kata dengan Ruhul Kudus tadi. Muqaddas, Kudus, atau Ruhul Kudus. Ruhul Kudus
fungsinya menurunkan Quran ke dalam hati. Yang menurunkan Quran ke hati adalah Jibril. Berarti Quran turunnya kemana? Ke hati. Kan tadi wadi salah satu artinya adalah rongga. Ya, halo? Iya. Nah, rongga, yang punya rongga di dalam diri kita apa? Hati. Ya, wadil muqaddas. Jadi rongga yang suci, tempat turunnya Quran. Quran diturunkan ke dalam hati. Halo? Hati ya. Hati. Gitu. Berarti wadil muqaddas adalah hati, Bu. Tempat turunnya Quran. Quran yang suci turun ke dalam hati yang suci. Nah, jadi petunjuk itu turun ke hati gitu ya. Halo? Oke, sampai sini oke? Turun ke hati ya, Pak. Iya, seperti cinta. Dari mana datangnya lintah. Tapi dua buah hati itu apa, Pak, yang nggak bisa? Iya, nggak mungkin lah hati mendua, Bu. Gitu maksudnya, Bu. Oh, gitu. Nggak mungkin hati dibagi dua. Hati itu satu rongga, satu hati. Tidak mungkin ada dua hati dalam satu rongga tadi. Ya. Tadi yang kenapa taunya sebelah kanan dari mana, Pak? Hati yang sebelah kanan. Yang di 2830. 2830. Jadi lembah itu lembah kanan. 2830 tadi. Iya. Pinggir. Kanannya dari mana taunya kanan? Ini ada kata aiman. Oh. Wadil aiman, cuman diartikan pinggir, Bu. Oh. Pinggir. Wadil aiman itu lembah sebelah kanan yang diberkahi gitu. Gitu. Ada kata wadi juga di Arabnya. Falama ataha nudiya min syati'il wadil aiman. Dan ini masih cerita Musa. Kan gitu. Hai Musa nih. Ya Musa kan itu. Hai Musa gitu. Sama kan tadi lagi cerita Musa juga sebetulnya. Cuman di sini dijelasin wadinya wadil aiman, Bu. Jadi lembah sebelah kanan gitu. Jadi lembah sebelah kanan berarti kecerdasan otak sebelah kanan gitu. Makanya Musa mewakili otak kanan. Nanti Ibrahim mewakili otak sebelah kiri. Makanya Arabnya suhufi Ibrahima wa Musa. Suhuf Ibrahim wa Musa. Kenapa bukan nabi yang lain disebut? Karena Musa mewakili otak kanan, Ibrahim mewakili otak kiri. Maka dua-duanya harus bersamaan gitu. Gitu biar seimbang kecerdasannya. Nah, itu muqaddas ya. Jadi wadil muqaddas lembah yang suci. Tua, apa arti tua? Balik ke 20 lagi kan? Nah, jadi wadi lembah, muqaddas suci, tua. Apa arti tua? Tua itu artinya gulungan, lipatan, lapar, isi sesuatu di dalamnya. Isi sesuatu di dalamnya, Bu. Jadi di dalam sesuatu ada isi. Itu namanya tua. Tua juga berarti sesuatu yang paling dalam. Atau juga orang berkatanya suara hati. Oh, gitu. Jadi tua itu artinya gulungan lipatan. Makanya bentuk otak kan kayak lipatan-lipatan gitu ya, berlipat-lipat gitu. Ya. Tua itu artinya sesuatu yang paling dalam di dalam hati atau suara hati. Nah, si bentuknya seperti gulungan, seperti lipatan yang sifatnya lapar, Bu. Lapar itu kan selalu ingin cari tahu kan? Ingin tahu informasi atau juga berarti rahasia, Bu. Itu namanya tua gitu. Wadil muqaddasi, tua, lembah yang suci yang paling dalam, yang juga mengandung sebuah rahasia, dan di situ ada suara hati yang sifatnya rahasia.
siang. Nah gitu Bu, tua itu ya. Nah kalau digabung gimana? Lembah suci yang paling dalam. Lembah suci yang paling dalam. Adalah Lembah. hati. Nah, kalau wadilnya adalah kolbu tempat turunnya Quran. Nah, ini di dalamnya lagi fuad namanya, Bu. Di dalamnya lagi ada lagi lebih dalam namanya tua. Jadi kalau kita masuk jurang, ada lagi jurangnya lagi gitu, Bu. Jadi kalau kita masuk ke lembah, nah di lembah itu ada lagi lembahnya, nah gitu. Kalau digambarkan ya. Jadi Quran turunnya ke kolbu, hati. Nanti kalau kita masuk lagi ada lagi fuad, nah itu namanya tua gitu. Wadil mukodasi tua, dan disitulah ada suara hati atau orang menyebutnya rahasia, sir namanya. Ada sir gitu, ada rahasia gitu. Makanya ada nafas, ada sudur, di dalam sudur ada kolbu, di dalam kolbu ada sir gitu, Bu. Ya, kalau dipecah lagi kan gini, di dalam nafas itu lapisan luar, di dalam nafas ada sudur. Di dalam sudur ada kolbu. Nah, di dalam kolbu ada lipatan-lipatan. Gulungan-gulungan namanya lub, belum. Di dalam kolbu ada lipatan namanya lub. Lub namanya, lub ya. Lub. Nah, di dalam lub lagi ada lagi, di dalamnya lagi namanya fuad. Nah, di dalam fuad ada rahasia namanya sir gitu. Sir atau rahasia atau suara hati yang paling dalam. Oh, jadi pecah lagi banyak ya. Ya gitu. Nah, ketika Musa berada di posisi itu, Bu, sudah bisa masuk ke dalam tadi, masuk ke wadil mukodasi tua. Di situ ada kalimat ini, mana Mas Indra balik lagi. Halo? Ya, surat 20 ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Dan aku telah memilih kamu, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Dipilih apa, jadi ketua RT apa ketua apa nih, Bu? Dan aku telah memilihmu. Telah ya? Telah berarti udah. Dan aku telah memilih kamu. Dipilih jadi apa, Bu? Ini Musa. Ya. Musa dipilih oleh Tuhan tadi. Aku telah memilih kamu. Dipilih jadi apa, Bu? Ayo. Coba baca. Dibaca part satunya ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Dan aku telah memilihmu untuk diriku. Jadi dipilih jadi apa, Bu? Rasul. Bukan. Ada rasulnya nggak sini? Coba lihat. Aku telah memilihmu untuk apa, Bu? Untuk apa? Putus-putus. Bu Irni suaranya putus-putus, Bu. Halo? Nafas. Aku telah memilihmu untuk nafasku. Untuk diriku. Jadi diriku ada di mana, Bu? Diriku, ini dirikunya kan Allah, Tuhan ya. Ini dirikunya Tuhan ya. Jadi Tuhan memilih Musa untuk dirinya. Jadi dirinya, Tuhan tadi memilih apa untuk dirinya, Bu? Memilih Musa. Nah, ya, posisi Musa di mana?
Kecerdasan. Di kecerdasan kan? Kecerdasan yang sudah menanggalkan apa? Nafsu. Terompah. Yang sudah Terompah. menanggalkan dua terompahnya. Hmm. Dan kecerdasan yang sudah bisa sampai ke fuad. Fuad. Tadi kecerdasan yang sudah bisa masuk ke fuad, Bu. Jadi dari nafas masuk ke sudur, sudur masuk ke kolbu, kolbu masuk ke lipatan, namanya lub, lub masuk ke fuad, fuad ada rahasia di dalamnya. Nah itulah tempat yang dipilih oleh Tuhan, tempat bersemayamnya Tuhan di situ, Bu. Kalau kita Apa bertanya, sih Pak yang dimaksud dengan rahasia, Pak? ya kan rahasia. Rahasia kan nggak boleh diceritain. Oh gitu. Iya, iya rahasia lah, Bu. Iya, jadi gini. Nah, di ayat ini Musa ketemu Tuhan nggak, Bu? Halo? Aku telah memilihmu untuk begitu. Iya, berarti Musa udah ketemu Tuhan nggak? Sudah. Udah. Nah, kalau ditanya Musa, Tuhan tuh seperti apa? Jawabnya apa kira-kira, Bu? Rahasia. Rahasia, nggak bisa diterangin. Kamu mesti ngalamin sendiri. Kalau diterangin bisa salah juga. Jadi rahasia itu apa, Bu? Hei, halo. Tuhan. Ya dia. Aku kan memilihmu untuk diriku. Tapi diriku rahasia ya. Nah, si rahasia tadi bisa ditemui nggak, Bu? Bisa. Kalau Musa sudah sampai ke Wadil Muqaddasi Tua. Halo. Bisa, benar. Bisa. Kalau udah ketemu, bisa dialog nggak, Bu? Bisa. Nah, aku telah memilih kamu, maka dengarkan apa yang akan diwahyukan. Gitu nggak, Bu? Iya. Nah, gitu. Karena kalau udah ketemu, dia akan berkata, dia akan berwahyu. Nah, bukan berkata-kata. Akan mewahyukan sesuatu. Jadi kalau begitu, bisa dikatakan bahwa kecerdasan pintu gerbang wahyu. Gitu lah, Bu ya. Nah, apa yang diwahyukan kepada Musa? Nanti belum ke-14 ya. Jadi kecerdasan telah dipilih oleh Tuhan. Tuhan menggunakan kalimat Rob. Rob adalah sistem di alam semesta. Rob juga bisa berarti semesta itu sendiri, Bu. Atau orang nyebutnya alam semesta. Rob itu sistem di alam semesta. Atau hukum semesta. Atau hukum alam semesta. Untuk bisa menerima wahyu. Diulang. Kecerdasan telah dipilih oleh Rob. Rob itu artinya sistem di alam semesta. Atau hukum alam semesta. Atau juga bisa dikatakan semesta itu sendiri. Untuk bisa menerima wahyu. Wahyu itu kan bisa dalam bentuk ide, gagasan. Makanya di sebelah kanan posisinya, Bu. Ya kan tadi, Wadil Aiman kan? Gitu. Berarti kecerdasan merupakan pintu gerbang turunnya wahyu. Dengan syarat harus mampu menanggalkan dua terompah. Dan yang digunakan adalah prinsip keimanan atau keyakinan. Nah, baru turun wahyu. Apa wahyunya? Surat 20 ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Nah, ini wahyunya, Bu. Oh, ini dia, Pak. Pokoknya sholat ya, Pak ya. Kalau tadi kan Rob ya. Ini udah kata Allah, Bu. Ini udah menggunakan kalimatnya Allah. Kalau di ayat yang sebelumnya, ini ana Robbu.
Rob ya. Sesungguhnya aku ini adalah Tuhanmu. Rob ya, Robni. Nah, di 14 udah menggunakan kata Allah. Innani anal lo. Innani ana Allah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Kalau tadi Rob. Rob berkaitan dengan apa tadi? Sistem, hukum, alam semesta. Sistemnya, hukumnya ya. Itu Rob. Nah, Allahnya sendiri apa, Bu? Kenapa dia menyebutnya berbeda? Yang tadi menggunakan Rob, ini menggunakan kalimatnya Allah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Ininya nunjuk kemana Allah itu, Bu? Ya. Allah, ini Allah ya. Allah. Ini ada kata Allah, alif, lam, ha ya. Allah dari kata dasar laha. Dikasih al di depan jadi al, laha. Ini udah dijelasin di awal-awal ya. Allah dari kalimat atau kata dasarnya laha. Dikasih al menjadi al, laha. La-nya dipanjang. Laha artinya asal, pangkal, sumber getar, terjadinya alam semesta. Oke, jadi laha artinya asal, pangkal, sumber getar, terjadinya alam semesta atau realitas alam semesta. Realitas alam semesta itu sendiri. Tidak ada ilah. Nah, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan diartikan la ilah. Tidak ada ilah selain aku. Ilah itu salah satu maknanya adalah tita atau pernyataan. Tidak ada ilah, la ilaha illa ana. Tidak ada tita, tidak ada pernyataan selain aku. Akunya merujuk kemana tadi? Halo? Anak. Allah. Akunya ke Allah kan? Tidak ada ilah kecuali Allah. Kalau ilahnya berarti pernyataan, Allahnya berarti kenyataan karena realitas kan? Realitas itu kan kenyataan ya. Tidak ada pernyataan kecuali kenyataan. Ilah artinya pernyataan dan pernyataan Allah adalah Al-Qur'an. Halo? Benar nggak? Iya. Iya. Pernyataan Allah adalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an adalah al-haq dari Tuhan. Tidak ada pernyataan kecuali kenyataan. Ilah juga sama dengan al-haq, kebenaran. Dan al-haq dari Tuhan. Tidak ada pernyataan kecuali aku sebagai sang realitas alam semesta. Ya, sampai sini oke? Nah, masih buyeng. Ini wahyu kepada Musa. Jadi hanya Musa yang bisa mengerti. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Jadi Allah memperkenalkan diri kepada Musa. Musa tahu nggak Allah, Bu? Paham nggak Musa Allah? Paham, justru dia tanya kan, Pak. Ya? Paham. Paham lah. Makanya dia makanya Allah. Iya, makanya Allah menyatakan dirinya kepada Musa kan. Aku ini adalah Allah. Musa udah lihat itunya barangnya. Aku ini Allah nih. Nah, Allah tadi saya sampaikan dari kata dasar laha kan. Laha asal pangkal sumber getar terjadinya alam semesta atau realitas alam semesta. Aku inilah Allah. Jadi Musa sudah mengenal realitas. Mana yang realitas, mana yang ilusi. Bisa bedain nggak Bu Musa, Bu?
Ya, kalau udah paham kenyataan, ngerti nggak yang mana yang bukan kenyataan? Ngerti. Ngerti. Nah, setelah itu baru Allah berkata lagi, tidak ada ilah kecuali aku. Tidak ada titah, tidak ada pernyataan kecuali aku sebagai sang realitas. Asal pangkal sumber getar. Nah, setelah kenal kepada Allah sebagai ilah tadi, maka akimis sholat, tegakkan sholat. Sholat salah satu maknanya adalah aturan. Tegakkan aturan agar kamu ingat aku. Supaya tetap mengingat aku sebagai Allah sebagai ilah, juga Allah sebagai Rob, maka harus ada aturan yang terus ditegakkan. Ya, dirikan sholat untuk mengingat aku. Akunya siapa? Allah. Kita bisa mengingat Allah setelah apa, Bu? Ya, setelah kenal. Setelah kenal. Mana Allah, mana Rob, mana ilah, Bu. Ya, ingatlah. Nah, dirikan sholat untuk mengingat aku. Jadi sholat di sini sebagai reminding system. Alat pengingat. Ingat aku. Kalau sudah kenal akunya, baru bisa ingat, Bu. Makanya arti sholat di ayat yang lain, coba lihat aturan. Nah, 11:87. Surat 11, surat ayat 87. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka berkata, "Hai Syuaib, apakah agamamu yang menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami, atau melarang kami memperbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami? Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang sangat penyantun lagi berakal." Rosid itu orang yang berpetunjuk. Rosid, petunjuk kebenaran, Bu. Petunjuk kebenaran, nggak apa-apa. Hai Syuaib, as-sholatuka, apakah sholatmu? Diartikannya apakah agamamu? Ya, Arabnya apa? Sholatu. Apakah? Sholatu, sholat. Kamu. Apakah sholat kamu? Diartikan apa, Bu? Agama. Kenapa sholat diartikan agama? Karena sholat ini bisa menyuruh dan melarang, Bu. Sholat itu bisa menyuruh dan bisa melarang. Boleh nggak kita nyuruh orang sholat, Bu? Halo? Boleh aja. Misalnya suami ibu lagi sholat disuruh-suruh. Mengingatkan kan boleh, Pak. Boleh nggak nyuruh orang sholat? Boleh. Suami ibu lagi sholat disuruh-suruh, boleh nggak, Bu? Oh, enggak. Bisa ibu nyuruh orang sholat? Enggak. Suami ibu lagi sholat. Ya. Disuruh-suruh boleh nggak? Bisa nggak disuruh-suruh? Kalau lagi sholat ya nggak bisa disuruh. Nggak bisa. Ya, gimana nyuruh orang sholat, Bu? Orang yang lagi sholat bisa menyuruh nggak, Bu? Enggak. Nggak bisa juga. Nah, berarti yang bisa menyuruh dan bisa melarang itu apa, Bu? Menyuruh. Menyuruh aturan. Aturan itu kalau bukan perintah, larangan, ya, Bu ya. Misalnya gini, buanglah sampah pada tempatnya. Perintah apa larangan, Bu? Larangan. Perintah. Buanglah sampah, perintah. Pada tempatnya ya, perintah. Itu aturan bukan, Bu? Aturan. Lampu merah harus berhenti. Ada orang berhenti di lampu merah. Pak,
Kenapa berhenti? Lagi nungguin lampu merah. Karena ada lampu merah. Nunggu apa? Nunggu lampu hijau. Ketika ada lampu hijau malah dia lari, Bu. Dari tadi ditungguin, udah pas lampu hijau malah lari. Iya, karena lampu merah perintah berhenti. Lampu hijau perintahnya jalan. Nah, itu sholat bukan, Bu? Sholat. Nah, itu kan sholat. Sesuatu yang bisa menyuruh dan melarang. Lampu merah dilarang apa? Dilarang jalan, diem. Berhenti, gitu. Berarti dilarang terus, diem. Lampu hijau, dilarang diem, jalan, gitu. Itu aturan bukan? Aturan. Nah, ada orang mau sembahyang ke masjid, Bu. Ya. Pas di perempatan, lampu lagi merah, dilewatin. Gimana? Tidak mau sholat. Mau sholat tapi melanggar sholat. Udah gitu nggak pakai helm lagi ke jalan raya, Bu. Dua kali pelanggaran. Terus gimana itu, Bu? Ya, karena orang memahami sholat hanya sembahyang. Enggak, sholat itu sesuatu yang menyuruhmu dan melarangmu. Gitu. Kenapa disuruh dan dilarang? Ya supaya tidak celaka. Makanya pakai akal tuh. Ya, halo? Nah, jadi sholat berarti aturan. Diartikannya agama. Agama itu kan aturan isinya. Isinya menyuruh dan melarang. Disuruh lakukan, dilarang tinggalkan, gitu nggak, Bu? Iya. Ya, jadi jangan melakukan perintah tapi melanggar larangan, Bu. Kan jadi kacau. Jangan mencampur adukan antara benar dengan salah. Perintah dan larangan digabung jadi campur aduk itu. Ya. Terus orang bilang itu kan aturan manusia, bukan aturan Tuhan. Lah, gimana nih orang ya? Emang kita hidup dengan Tuhan apa dengan sesama manusia, Bu? Sama manusia. Lah kan hidup dengan sesama manusia, maka ada kesepakatan antara sesama manusia. Namanya aukud, namanya konstitusi. Kesepakatan bersama gitu untuk keselamatan bersama juga. Harus dipenuhi nggak? Harus. Surat 5 ayat 1. Ada ayatnya. Hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Penuhi akad. Akad itu perjanjian. Perjanjiannya ada dua, dengan Tuhan dan dengan sesama, Bu. Perjanjian dengan sesama juga harus dipatuhi. Perjanjian bersama, kesepakatan bersama, orang nyebutnya konstitusi, aturan hukum di negeri kita. Kalau kita tinggal di negeri ini, ya berarti ikuti aturannya gitu. Ya, kalau tidak sepakat dengan aturan di negeri ini, ya cari aja negeri yang lain. Cuci tangan. Betul nggak, Bu? Iya, benar. Iya, tinggal di Indonesia, makan di Indonesia, kerja di Indonesia, buang air di Indonesia. Tapi hukum Indonesia dibenci, pemerintah Indonesia dibenci, negaranya dibenci. Itu gimana ini, Bu? Nggak connect kan gitu. Melanggar namanya, melanggar ukud namanya. Oke, balik ke mana tadi? Lagi nerangin apa tadi? Akimis sholat. Ya. Jadi, apa tadi? Sesungguhnya aku ini Allah. Tidak ada ilah kecuali aku. Maka sembahlah aku. Mengabdilah kepadaku gitu, Bu. Mengabdilah kepadaku. Mengabdi kepada aku. Akunya sebagai Allah. Allah realitas alam semesta atau kenyataan. Jadi pengabdian itu harus melihat kenyataan, Bu. Pengabdian tuh lihat kenyataannya gitu. Kalau ada mahasiswa misalnya sudah tamat, misalnya lulus mahasiswa baru S2 ya.
Misalnya terus si pihak rektorat bilang, sebelum Bapak Ibu meninggalkan kampus, selesai S2, ada syarat pengabdian di kampus. Pengabdian itu disesuaikan dengan apa, Bu? Dia ngabdi untuk apa sih? Ya kan kenyataannya di situ lagi apa, butuh apa, ya disitulah dia mengabdi kan. Mengabdilah kepadaku gitu. Dan dirikan sholat untuk mengingat aku. Nah, berarti ketika kecerdasan sudah berada di relung yang paling dalam, di hati itu ada fuad. Jadi relung yang paling dalam adalah fuad. Di dalam fuad ada rahasia. Nah, itu yang disebut sebagai tadi wadil muqaddas itu tua. Setelah atau dengan meninggalkan dua trompa. Maka saat itulah Musa bisa bertemu Rob dan juga bisa bertemu dengan apa, Bu? Dengan Allah gitu. Ya, sampai sini oke? Halo? Oke. Nah, ya. Bahwa, nah kita terangin Allahnya dulu. Bahwa Allah itu ada apa enggak, Bu? Ada. Jadi Allah itu ada apa tidak ada? Ada. Ada. Bahasa Arabnya wujud. Jadi Allah itu wujud apa tidak? Wujud. Nah, siapa yang bisa bertemu wujud Allah, Bu? Yang sudah sampai ke fuad dan meninggalkan sampah. Kecerdasan ketika berada di relung yang paling dalam atau lembah suci tua dengan meninggalkan dua trompa. Nah, kalau salah satu luput, nggak connect juga dengan dia. Ya, disitulah Musa bisa bertemu wujud Allah. Wujud itu ada. Jadi keberadaan Allah sekarang bisa ditemui. Bisa ditemui keberadaannya. Karena wujud itu ada artinya. Wujud dari kata wajada. Wajada artinya mencium, merasa, menemukan, menjumpai, menaruh keinginan, mampu, sanggup, memperoleh. Saya ulang, wujud artinya dari kata wajada ya, mencium, merasa, menemukan atau menemui, menjumpai, menaruh keinginan, mampu, sanggup. Ya, berarti tadi yang sudah bisa menemui Allah siapa tadi? Ulangi lagi. Musa ya? Musa. Berarti nih pelajarannya. Dengan menggunakan kecerdasan yang sudah bisa menanggalkan dua trompa, lalu dia sampai di lembah suci tua. Lembah Tursina. Ya tadi, yang tadi udah dijelasin. Sekarang udah ngerti kan maksudnya? Iya. Berarti dengan menggunakan kecerdasan yang sudah bisa, yang menanggalkan dua terompah dan dia sampai di lembah suci tua, akan mampu bertemu Allah. Nah, bertemu itu tadi wujud ya. Maka seseorang akan mampu bertemu atau menemukan Allah dalam bentuk apa? Mencium atau merasa atau menemukan atau menjumpai, Bu. Namanya mencium pakai apa, Bu? Kalau mencium pakai apa? Hidung. Pakai hidung, bukan pakai mata ya. Kalau merasa pakai hati. Perasaan. Pakai nafas. Nafas. Pakai nafas. Kullu nafsin za'iqah, setiap nafas akan merasa. Menemukan, menemui, menjumpai. Seperti pengertian wujud.
Jadi saya ulang, dengan menggunakan kecerdasan yang menanggalkan 2 terompah juga sudah sampai di wadil muqaddasi tua, seseorang mampu bertemu Allah. Nah, bertemunya bukan melihat, tapi bisa mencium atau merasa atau menemui atau menjumpai atau mendapati, Bu. Bahasanya. Contoh, saya kasih contoh. Bagaimana contoh bertemu Allah itu? Contohnya. Ya, tapi ini mesti pakai rasa ya. Mesti pakai rasa, mesti pakai kecerdasan. Kecerdasan yang ketemu dengan rasa. Rasa di dalam hati. Bahwa Allah adalah yang menghidupkan manusia. Betul apa tidak, Bu? Betul. Nah, salah satu tandanya orang itu hidup adalah bernafas. Bernafas. Orang bernapas berarti masih hidup. Allah menghidupkan. Tanda hidup adalah bernafas. Proses bernafas adalah proses. Bernapas adalah proses memasukkan apa, Bu? Udara dan bernafas adalah proses memasukkan udara atau oksigen lah. Oksigen ke dalam tubuh. Dan juga mengeluarkan juga nantinya. Iya. Nah, pertanyaannya, Bu, yang memasukkan oksigen ke dalam tubuh kita apakah Allah, Bu? Allah. Iya. Kalau yang memasukkan adalah kita, ketika tidur gimana kita nggak sadar? Iya, makanya Allah. Nah, makanya ketika koma tetapnya bernapas ya. Dan tidur. Nah, berarti yang memasukkan oksigen bukan kita kan? Iya. Allah, ya. Karena contohnya, karena orang yang menderita asma atau mengalami jantung, itu napasnya gimana, Bu? Susah kan? Tersengal-sengal. Iya, susah, tersengar-sengar lah gitu. Artinya tidak mudah memangnya. Nah, karena yang memasukkan oksigen adalah Allah, bukan kita. Berarti antara oksigen yang dimasukkan dan Allah yang memasukkan itu jauhan apa deketan, Bu? Deketan lah. Oke, gitu kan? Nah, kita nih bisa merasakan proses masuknya oksigen tersebut apa enggak? Bisa merasakan. Kalau nggak bisa berarti belajar harus merasakan itu, Bu. Rasakan setiap oksigen yang masuk dan juga rasakan oksigen yang keluar. Kita kan bisa merasakan oksigen yang masuk kan? Oke, bisa nggak melihat? Nggak bisa. Kita tidak bisa melihat oksigen itu, tapi bisa merasakan oksigen. Oke, sampai situ oke ya? Iya. Oke. Nah, sisa metabolisme tersebut, tadi metabolisme proses memasukkan oksigen ke tubuh, menghasilkan oksigen juga. Tapi bersifat oksidasi. Namanya CO2. Gitu ya. Nah, CO2 sifatnya menghidupkan apa mematikan, Bu? Mematikan. Mematikan. Jadi pada saat bersamaan Allah menghidupkan dan mematikan. Dengan bernafas memberi kehidupan, menghidupkan sel-sel. Tetapi sisi lain juga ada sel yang mati. Oke. Nah, itu berarti Allah yang menghidupkan dan mematikan. Karena pada saat bersamaan Allah menghidupkan dengan memasukkan oksigen, kemudian terjadi metabolisme, menghasilkan oksidasi CO2, dan akibatnya bisa mematikan sel yang lain juga. Ya, makanya di setiap 40 sampai 4 bulan di dalam tubuh kita ada sel yang hidup dan yang mati. Dan yang mati bergantian, Bu. Bergantian.
Dan setiap 7 tahun, seluruh sel tubuh kita sudah berganti yang baru. Nah, sekarang Ibu Erni umurnya udah kelipatan berapa 7? 71, Pak. 7 bagi 7 berapa? 10 ya? Oh. Bener. Salah. Ya, 71 bagi 70 bagi 7. 10. 10 kan? Nah, berarti Ibu Erni udah berapa ganti casing? Udah berapa kali ganti sel tubuh, Bu? 10 kali kan? 10 kali. Sadar nggak, Bu? Enggak tuh. Ya, karena kan perpindahannya perlahan-lahan, nggak sekaligus. Iya. Udah 7 kali ganti casing lah, Bu. 10 kali. Nah, lanjutin. Nah, jadi tubuh kita adalah tubuh yang baru setiap 7 tahun. Halo? Ya. Nah, dan kita bisa merasakan perubahan itu jika peka, Bu. Nah, kenapa? Karena proses kehidupan dan kematian itu sangat lembut, Bu. Sangat lembut sekali. Jika perubahan itu terjadi secara drastis atau namanya pragmatis, maka yang disebut sebagai sakit, Bu. Kalau perubahannya tiba-tiba, yang terasa Ibu kaget, tubuhnya sakit lah. Ya, karena perubahannya, pergantiannya sangat halus, kita tidak merasa, Bu. Nah, yang tidak berubah dan tetap di dalam diri kita adalah nafas, jiwa. Ya, perubahan jiwa hanya 2 pilihan, semakin dewasa atau semakin apa lawannya? Jiwa itu pilihannya apa? Semakin dewasa atau semakin mundur ya? Ya, semakin kekanak-kanakan, itu aja, Bu. Ya, tergantung bagaimana jiwa bisa memanfaatkan nafas. Nafas tadi, nafas bahasa Arabnya rih. Rih satu akar kata dengan ruh, Bu. Nah, semua perubahan di tubuh kita adalah perbuatannya Allah melalui hukum alam semesta, melalui hukum sebab akibat. Nah, jika kita bisa merasakan itu dan kita menyaksikan semua perubahan yang ada pada diri kita, khususnya disitulah kita bisa bersaksi. Bersaksi atas apa yang diperbuat oleh Allah. Sekaligus juga menyaksikan sang dianya sendiri, sang Allahnya sendiri, Bu. Karena Allah meliputi segala sesuatu. Kalau perubahan yang seperti itu sih kayaknya terasa ya, Pak ya? Iya. Ya, karena Allah meliputi segala sesuatu. Berarti dengan Allah kita selalu bertemu nggak, Bu? Iya. Nah, bisa nggak kita jauh dari Allah? Enggak. Nggak mungkin. Gimana kita menjauh dari Allah yang menghidupkan kita, yang mematikan kita, yang memasukkan oksigen ke tubuh kita, yang mendetakkan jantung kita. Gimana mungkin kita jauh dari Allah? Hanya masalahnya kita yang tidak menyadari itu. Maka sadarilah. Sadarilah. Dengan jalan apa tadi? Coba rasakan aja dulu proses nafas. Ya. Ini kan akhir Kamis depan sudah ganti tahun ya, Bu ya. Ya, ini mah renungan nafas akhir tahun. Renungan nafas akhir tahun. Nafas adalah hadiah. Kesehatan juga hadiah. Semuanya adalah hadiah. Begitu semua diperlakukan sebagai hadiah, di tiap nafas ada kedamaian. Salah satu rahasia dalam tubuh manusia yang jarang
didalami, yang jarang disadari adalah nafas. Padahal kehidupan dimulai dari nafas dan diakhiri juga nanti di nafas. Sehingga di antara keduanya ada banyak rahasia yang mau diceritakan oleh nafas. Sebutlah orang yang cerdas dan takut. Nafasnya lebih cepat dan lebih pendek. Jika Anda cukup peka, orang yang sering bohong, bau nafasnya kurang sedap. Di lingkungan di mana ada banyak orang dengan niat kurang terpuji, maka aromanya juga tidak nyaman. Untuk kepentingan menjaga diri, sebaiknya belajar peka dengan tanda-tanda di dalam nafas. Jika saat makan di tempat kondangan misalnya, coba tutup salah satu lubang hidung secara bergantian. Jika salah satu lubang hidung tertutup rapat, apalagi lubang hidung yang kiri, sebaiknya cukup minum air saja sambil permisi mengatakan, maaf perut saya sudah kenyang. Begitu lawan bicara nafasnya sudah tidak teratur, semakin lama semakin pendek, apalagi pilihan katanya semakin lama makin tidak halus, orangnya nyebut kasar. Sebelum terlukai, sebaiknya mohon mohon undur diri. Lagi-lagi secara sopan tentu saja ya Bu ya. Nah, saat malam-malam terbangun dari mimpi misalnya Bu. Ya, mimpi indah misalnya maupun mimpi tidak indah. Kan ada orang terbangun karena mimpi. Tutup salah satu lubang hidung secara bergantian. Jika kedua lubang hidung lancar tanpa sumbatan, maka layak merenungkan makna mimpinya lebih dalam. Nah, jadi kalau hidungnya tidak tersumbat, napasnya lancar, berarti mimpi itu bermakna, Bu. Nah, yang dianjurkan adalah belajar untuk tafakkur atau tahannus atau meditasi. Kemudian rasakan setiap nafas. Setiap nafas itu unik dan kita bisa menyembuhkan diri dari memori buruk, energi buruk, pengalaman buruk juga dengan nafas. Katakan saja misalnya kita dikunjungi memori buruk. Tarik nafas lebih dalam berkali-kali, minimal 3 kali saja. Kemudian bernapas lagi normal. Ya. Dan rasakan jeda di antara dua nafas. Jeda itu mirip seperti ruang. Semua hal hilang ditelan oleh ruang. Maka jeda antara dua nafas bisa jadi obat yang ampuh, yang bisa menghilangkan segala ruang gitu. Ya, semoga semua makhluk berbahagia. Oke, itulah cerita tentang nafas. Kalau kita masuk ke 15, coba kita masuk ke 15. Lanjut, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 20 At-Taha ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Ini cerita apa, Bu? Hari kiamat. Kenapa lagi cerita ketemu Allah? Datang cerita kiamat. Kan tadi ketemunya. Kan tadi. Dari ayat 9 sampai ayat 14 cerita apa, Bu? Musa ketemu Musa ketemu Tuhan. Ketemu Tuhan. Ya. Saya boleh Pak tanya lagi ingat. Musa tuh pingsan kenapa sih Pak? Udah kelewat ceritanya. Oh, kelewat. Ya. Saya lewat dong kalau gitu ya. Kelewat di pertemuan sebelumnya. Masa sih Pak udah ada yang nanya ya? Udah dijelasin. Oh, tapi belum ada yang nanya kan Pak? Iya.
Karena udah Udah dijelasin. dijelasin belum tentu pada Ya udah ini aja dulu, fokusnya ke sini dulu. ya udah. Ya, dari ayat 9 sampai ayat 14 itu lagi cerita apa kesimpulannya, Bu? Musa bertemu Musa Allah. ketemu Tuhan. Allah, Rob, dan Ilah. Rob dulu kan? Rob, Allah, Ilah Rob dulu. Rob, Allah, dan dan Ilah. Ilah. Ya, dengan syarat dan ketentuan berlaku tadi ya. Nah, setelah itu inna sa'ata, sesungguhnya saat itu, gitu loh Bu. Akan datang. Sesungguhnya saat itu, saat apa? Bertemu saat muqaddasi tua. Saat di mana Musa menanggalkan dua terompahnya dan berada di lembah suci tua. Terus Musa dipanggil oleh Rob, dipanggil oleh Allah. Ya, jadi Musa bertemu apa? Allah, Rob, dan Ilah. Nah, tiga-tiganya lah. Sesungguhnya saat itu, saat apa? Yang tadi. Yang tadi diterangi di atas. Bukan hari kiamat itu. Ini kan bukan lagi cerita hari kiamat. Saat bertemu. Inna sa'ata, sesungguhnya saat itu. Sesungguhnya ada sebuah saat atiyatun. Atiyatun itu pasti datang. Sesungguhnya saat itu pasti datang. Ada satu saat yang pasti datang. Saat apa? Yang tadi cerita dari ayat 9 sampai 14. Oke ya. Nah, saatnya jangan ngebayangin kiamat bumi hancur lagi nih. Sesungguhnya saat itu yang tadi ya akan datang. Apa syaratnya? Ya tadi, syarat dan ketentuan berlaku kan? Ya. Sesungguhnya saat itu pasti akan datang. Kapan saat itu terjadi? Aku merahasiakan. Akadu ukhfiha, tetapi aku merahasiakan. Udah diangetin teh. Ya, tergantung apa? Usaha masing-masing. Nah, tergantung usahanya masing-masing. Agar supaya tiap nafas, nih, kullu nafsin, agar tiap-tiap nafas, setiap diri, dibalas sesuai dengan apa yang ia usahakan. Jadi ketemu atau tidaknya tergantung kita, Bu. Mau apa enggak? Kalau enggak ya pasti enggak bisa menemuinya. Walaupun dia bersama. Semakin sungguh-sungguh, ya makin cepat bisa ketemunya. Jadi tergantung usahanya. Ketemunya kapan? Jangan nanya kapan. Lihat usahamu dulu. Contoh sederhana gini, Bu. Ibu ingin melihat atau ingin ketemu dengan semut. Bisa nggak pakai toa dipanggil semut, pada datang nggak semutnya, Bu? Datang nggak semutnya? Datang nggak semutnya, Bu? Enggak. Supaya datang semut gimana caranya, Bu? Taruh aja gula di meja, di kasur. Ada semut. Nanti juga datang semutnya, Bu. Kapan datang semut? Taruh aja gula, nanti juga datang. Itu syarat dan ketentuan namanya. Ya. Jadi ingin ketemu Allah bukan dipanggil-panggil. Lakukan syarat dan ketentuan. Nah, itu namanya supaya setiap diri dibalas sesuai dengan apa yang ia usahakan. Oke, jadi gitu artinya. Ada saat yang pasti datang. Saat di mana Musa ketemu Tuhan. Tetapi saat itu dirahasiakan. Kenapa? Supaya tadi teruji siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang enggak. Tergantung usahanya lah. Ukhfiha. Nah, jadi apa? Ada saat-saat tertentu yang tersembunyi. Jika jiwa ini mengusahakan, maka pasti terjadi. Oke? Nah, ketika saat itu terjadi, boleh ragu nggak, Bu? Enggak. Nah, itu masalahnya. Ada orang yang ragu kembali. Nih, coba baca berikutnya, Bu.
Oh, Surat 20 ayat 16. Maka sekali-kali janganlah kamu dipalingkan daripadanya oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti hawa nafsunya yang menyebabkan kamu jadi binasa. Nah, jadi ketika saat itu terjadi, terus kita berbagi, apa semua orang pasti percaya, Bu? Enggak juga. Iya, bahkan mungkin saja orang lain ngejek kita, lu ngimpi. Itu kamu lagi halu ya udah nggak apa-apa. Maka sekali-kali janganlah kamu dipalingkan daripadanya. Nyahnya apa, Bu? Saat tadi. Ya. Oleh orang yang tidak beriman kepadanya, tidak percaya kepadanya. Memang ada juga orang yang nggak percaya. Dan oleh orang yang mengikuti hawa nafsu. Nah, kalau udah terjadi saat itu, terus kita berpaling lagi dari saat tadi, Bu, gara-gara orang lain yang tidak percaya atau gara-gara hawa nafsu, ya udah, yang menyebabkan kamu binasa. Apa maknanya? Ya, binasa itu ya hilang lagi, Bu. Apa yang sudah diusahakan nggak berfaedah, nggak bermakna gitu. Jangan kamu dipalingkan dari saat itu oleh orang yang tidak percaya, yang tidak yakin atau ragu-ragu. Dan orang yang ragu itu atau orang yang tidak yakin itu mengikuti hawa nafsu. Dan itu bisa menjadikan binasa. Binasa berarti proses penciptaan, kreativitas, ide, gagasannya akan hilang kembali. Hilang lagi gagasannya, hilang lagi idenya, hilang lagi kreativitasnya, Bu. Itu namanya binasa namanya, Bu. Ya, begitu. Sampai saat ini oke? Masih oke? Ini baru 16 sampai 23 soalnya nih. Panjang amat, ayatnya pendek-pendek. Ya, tapi masih sampai jam 6. Maghribnya jam 6 ya. Maghrib jam 6 ya. Masih ada waktu, Bu? Masih. Oke, kalau masih lanjutin. Nah, terjadi gantian, Kang? Boleh gantian. Nah, masuk ke 17 ya. Coba masuk 17-nya. Surat 20 Toha ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah itu yang di tangan kananmu, hai Musa? Posisi Musa lagi berada di mana? Posisi Musa sedang berada di mana? Di lembah. Lembah suci tua. Lembah suci tua. Tadi ya. Lembah sebelah kanan kan yang diberkahi. Musa ditanya lagi sama siapa? Sama tadi, sama Allah, Rob dan Ilah. Hai Musa, apa yang ada di sebelah kananmu? Yaminika. Yamini kan? Wa matilka biyaminika ya Musa. Tangan kanan diartikannya tangan kanan. Yamini itu apa tadi? Yamin itu tadi apa? Aiman. Sebelah kanan. Kanan. Wadil Aiman kan? Kanan. Wadil Aiman. Apa kata Musa? Nah, coba jawabnya 18. Musa jawabnya apa? Lanjut. Berkata Musa, ini adalah tongkatku. Aku bertelekan padanya. Dan aku pukul dengannya untuk kambingku. Dan bagiku ada lagi keperluan yang lain padanya. Apa jawabnya Musa? Apa yang ada di sebelah kananmu adalah tongkatku. Asoya. Aku bertelekan padanya, aku pukul daun dengannya, bagiku ada keperluan yang lain padanya. Jadi ini adalah tongkatku. Asoya. Asoya. Ini adalah tongkatku. Asowa ya, asal katanya asowa. Jadi Musa mengandalkan asoknya tadi untuk keperluan lain. Asok adalah jelmaan jin. Ini adalah tongkatku. Nah, tongkat itu di kisah yang lain ketika dilempar jadi apa? Jadi ular. Jadi ular.
Ular apa jin? Coba lihat ayatnya. 27:10. Nah, 27:10. Surat An-Nahl 27 Ya. An-Nahl ayat 10. Ah. Dan lemparkanlah tongkatmu. Maka tatkala Musa melihatnya bergerak-gerak seperti dia seekor ular yang gesit. Tahan. Seekor ular yang gesit. Apanya Musa ini? Tongkat. Nah, tongkat Musa, tadi Musa ditanya, apa yang ada di sebelah kananmu? Musa bilang, tongkatku kan? Ya. Tongkatmu itu ketika dilempar jadi apa? Ular. Coba lihat Arabnya, lihat ya. Wa alki asoka falamma ro'aha tahtazu ka'annaha jannun. Jannu ya. Jannu itu apa sih artinya? Jannah. Jin. Coba lihat 55 ayatnya. Mundur. Ini jan. 55:15. Wa khalaqal janna. Jana sama jannun sama ya. Kenapa? Ini jana ada alnya di depan. Jannun dengan al janna sama. Apa sih artinya jana? Jin. Betul nggak? Ya, oke. Jadi tongkat Musa itu adalah jelmaan jin. Jelmaan jin atau jin yang bisa menjelma seperti ular. Karena tongkat Musa bisa menjelma seperti ular, dia bisa digunakan untuk menyerang nggak? Bisa nyerang nggak itu ular? Bisa nyerang. Coba lihat 26:32. 26:32. Surat 26 Asyura Suara ayat 32. Maka Musa melemparkan tongkatnya lalu tiba-tiba tongkat itu menjadi ular yang nyata. Terus? Dan ia menarik tangannya dari dalam bajunya, maka tiba-tiba tangan itu jadi putih bersinar bagi orang-orang yang melihatnya. Lihat ularnya dulu. Oke. Ini kan tongkatnya menjadi ular. Lihat di surat 7, 107. 107. Sama. Surat 7 Al-A'raf ayat 107. Maka Musa menjatuhkan tongkatnya. Lalu seketika itu juga tongkat itu menjadi ular yang sebenarnya. Ular kan bisa menyerang. Nah, ular jelmaan jin. Jin yang bisa menjelma. Jin dari apa? 15 tadi. 55. Api. 55. Dari api. Jin itu dari api, dari nyala api. Nah, sementara api adalah apinya Allah yang dinyalakan sampai ke pu'ad. Coba dibalik lagi, dibaca lagi ayat yang tadi. Berapa? 20. Berapa tadi? 16 ya? Udah lewat ini. Apakah yang di tanganmu, hai Musa? Musa berkata, ini adalah tongkatku. Tongkat Musa itu jelmaan jin. Atau jin yang bisa menjelma. Seperti ular. Yang bisa menyerang. Dan jannun itu diciptakan dari api. Api adalah apinya Allah yang dinyalakan di pu'ad. Tongkat Musa itu juga bisa membelah lautan. Ya, 2663. Iya benar. 2663. Lanjut, Pak. Surat 6 Asyura ayat 63. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu, dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Oke, jadi tongkat Musa bisa menjelma jadi ular. Tongkat Musa bisa membelah lautan. Dan tongkat Musa juga bisa mengeluarkan 12 mata air. Surat berapa? 260. 260. Surat 2 Al-Baqarah ayat 60.
Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya. Makan dan minumlah rezeki Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Ya, tongkat Musa juga bisa menelan benda-benda palsu. Ya, 20:66. Surat 20 Toha ayat 66. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Musa, silahkan kamu sekalian melemparkan. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang kepada Musa seakan akan merayap cepat lantaran sihir mereka. Nah, tongkat-tongkat mereka jadi ular juga, tetapi kemudian ceritanya tongkat mereka dimakan atau ditelan sama tongkatnya Musa. Jadi tongkatnya Musa bisa menelan sihir. Ya, apa maknanya? Tongkat Musa jelmaan jin, bisa menyerang dan diciptakan dari api. Tongkat Musa bisa membelah lautan. Lautan itu luas dan dalam. Sesuatu yang bisa mengupas, mengurai sesuatu yang luas dan dalam. Tongkat Musa juga bisa memecah batu dan memunculkan 12 mata air kehidupan, 12 ilmu pengetahuan. Tongkat Musa juga bisa menelan benda-benda palsu, mana yang nyata, mana yang tidak nyata. Dan Musa bersandar kepada tongkat itu. Betul nggak tadi? Ya. Musa bersandar kepada tongkat itu untuk banyak keperluan. Berarti Musa bersandar kepada tongkatnya. Tongkat yang bisa menjelma jadi ular, tongkat yang bisa membelah lautan, tongkat yang bisa memecah batu memunculkan 12 mata air, dan tongkat yang bisa menelan benda-benda palsu adalah kecerdasan otak sebelah kanan. Ya, kembali ke situ lagi. Ya. Oke, lanjut ayat 19. Surat 20 Toha ayat 19. Allah berfirman, lemparkanlah ia, hai Musa. Apa yang dilemparkan? Tongkatnya. Iya, apa? Kecerdasan. Apa isinya tongkat kanan itu? Otak sebelah kanan, kecerdasan. Alam bawah sadar, imajinasi, intuisi, kreativitas, ide, konsep, gagasan, mimpi. Ya. Coba lemparkan tongkatmu. Jadi potensi kecerdasan otak kanannya harus dilemparkan, dikeluarin. Dioptimalkan. Ya. Nah, coba lemparkan tongkatmu, hai Musa. Apa gagasanmu? Apa imajinasimu? Apa kreativitasmu? Coba lemparkan, gitu kan? Iya. Lanjut. 20. Lalu dilemparkannya lah tongkat itu. Maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Ular di sini kan nggak pakai kata janun. Hayatun. Hayat. Fa'alqoha fa'idah ya hayatun. Diartikan ular lagi. Janun ular, su'banun ular, hayatun ular. Ularnya menggunakan 3 kalimat. Ya, janun ular. Kalau ularnya janun berarti sesuatu yang bisa muncul tiba-tiba. Kalau su'banun bergerak cepat. Kalau hayatun itu sesuatu yang hidup, merayap namanya. Hayatun itu dari kata hayun, artinya hidup. Berarti apa? Apa yang menjadi imajinasimu, intuisimu, kreativitasmu nanti bisa menjelma jadi sesuatu yang memberi hidup atau menghidupkan sesuatu lah bahasanya. Jadi idenya jadi hidup gitu. Ide menjadi sesuatu yang nyata gitu.
Ya, bergerak, bertindak, atau berusaha, atau menjadi sesuatu namanya. Oke, lanjut. Ayat 21. Allah berfirman, peganglah ia dan janganlah takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula. Jadi kita harus berpegang, memegang itu. Jadi berpegang itu berarti konsisten, harus punya prinsip dengan idemu, dengan gagasanmu, dengan imajinasimu, dengan kreativitasmu gitu. Jangan dihilangkan gitu. Peganglah, iya dengan kuat, jangan takut. Kadang-kadang orang kan takut mengeluarkan gagasan, kan ada nggak? Banyak. Ada orang takut untuk mengeluarkan idenya. Jangan takut. Namanya ide, ungkapkan saja. Gitu. Nah, terus 22. Dan kepitkanlah tanganmu ke ketiakmu. Niscaya ia keluar menjadi putih cemerlang tanpa cacat sebagai mukjizat yang lain. Iya, kempitlah dari kata wadmum. Wadmum, ikatlah, bulatkan tekad, ambil keputusan. Yadaka, tanganmu. Tangan itu berarti tindakan. Ya, bulatkan tekad, ambil keputusan, jadi tindakan. Ila janahika, lalu kecenderungannya kemana? Condongnya ide tadi kemana? Dibuat apa gitu bahasanya. Ila janahika tahruj baydoa. Tahruj baydoa, nanti akan keluar cahaya putih. Min goiri suin, sesuatu yang tidak cacat. Jadi sesuatu yang sifatnya cemerlang akan keluar. Sesuatu yang dianggap mustahil menjadinya nyata. Itulah yang disebut sebagai ayatan ukhro. Sebagai ayat-ayat yang lain. Disebutnya mukjizat. Jadi mukjizat itu lahir tidak ujug-ujug. Tapi melalui sebuah proses. Gitu. Dari awalnya ide, kemudian dibuat tindakan, kemudian akan wujud sesuatu itu. Nah, namanya cahaya putih tanpa cacat. Sesuatu yang dianggap mustahil sekarang menjadinya nyata. Orang nyebutnya, wah, ini mukjizat. Gitu ya. Nah, ayat 23 terakhir. Untuk kami perlihatkan kepadamu sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan kami yang sangat besar. Nah, itulah ayat-ayat yang kami perlihatkan. Untuk kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya yang paling besar. Ini kalimatnya mirip dengan ayat ini. 53 ayatnya 18. Bukan 53. Ya, 53. Surat 53 An-Najm ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda Tuhannya yang paling besar. Dianya siapa kira-kira? Balik lihat satunya. Lihat satu. Ibrahim. Demi bentang ketiga terbenam. Kawanmu tidak sesat, tidak pula keliru. Jadi Muhammad ngalamin ini enggak? Ngalami juga. Ngalami. Ya. Betul enggak, Bu? Ya. Ya, ini mesti dibaca dari 1 sampai 18 ya. Ini kalimatnya sama dengan 20, 23. Agar kami perlihatkan kepadamu sebagian dari ayat-ayat kami yang paling besar. Cerita apa nih? Ini cerita apa tadi? Musa ketemu Tuhan. Iya, benar. Iya, Musa mengenali, memahami Sang Rob, Sang Allah, dan Sang Ilah. Mana realitas, mana hukum alam semesta, mana pernyataan. Ya, mana kenyataan, mana hukum, mana tita. Itulah ayat-ayat kubro namanya. Ayatinal kubro. Ya, gitu. Dan cerita ini juga dialami oleh Ahmad bin Abdullah.
yang mengikuti jejaknya Musa dan jejaknya Ibrahim nanti di kisah yang lain. Gitu Bapak Ibu ceritanya. Ya. Baik, sudah jam 6. Maghribnya jam 6 lewat dikit ya. Itu saja. Ada pertanyaan? Tidak ada? Alhamdulillah. Kayaknya harus menyimak ulang lagi rekamannya, Pak. Iya. Tanyain kenapa Musa pingsan, katanya udah pernah, saya kok nggak denger ya Pak ya. Iya, dilihat di pertemuan sebelumnya, Bu. Itu di surat 7, 143 ceritanya. Di ayat sebelum ini. Betul nggak ya? Kalau nggak salah ya. Kayaknya itu satu ayat, Bu. Ya, coba nanti Ibu lihat surat 7 ayat 143. Betul? Kalau nggak salah berarti benar, Bu. Kalau benar ya salah. Iya kan? Ada yang mau koreksi nggak tadi? Benar nggak yang cerita Musa pingsan itu di surat 7? Iya, betul. Benar ya? Kalau nggak salah ya benar. Ya nanti Ibu coba baca, artinya baca juga ya tafsirnya lah kalau perlu ya. Gitu Bu. Oke. Itu dulu ya, mesti diendepin dulu kata Ibu. Iya. Benar kan? Ini Pak, Mbak, saya baca nih Pak 43 Pak. Ya udah nanti aja deh. Saya bacanya sih yang Al-Qur'annya Quraisy Shihab. Bukan 43, 143 Bu. Iya, 143 ayat 107 kan Pak? Ya, coba aja baca nggak apa-apa biar nggak panas dingin. Panjang nih Pak. Nah iya makanya. Terangin nggak jadi panjang ya, 2 jam lagi. Baca aja terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika Musa datang untuk bermunajat pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan pemeliharanya telah berfirman langsung kepadanya. Dia berkata, Tuhan pemeliharaku, nampakkanlah dirimu kepadaku supaya aku dapat melihat kepadamu. Dia berfirman, engkau sekali-kali tidak akan sanggup melihatku, tetapi lihatlah ke gunung itu. Maka jika ia tetap di tempatnya, niscaya engkau akan melihatku. Maka ketika Tuhan pemeliharanya bertajali, menampakkan apa yang hendak ditampakkannya ke gunung itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya hancur luluh. Dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah sadar kembali, dia berkata, Maha suci engkau, aku telah bertobat kepadamu, dan aku adalah orang yang pertama dalam kelompok orang-orang mukmin. Jadi apa maksudnya pingsan tuh Bu? Malah justru bangun ya Pak ya, sadar. Ya sadar. Jadi kecerdasan baru menyadari hal itu gitu Bu. Oh gitu. Iya. Oh gitu. Sebelumnya kan kadang-kadang ada kejadian yang kita baru sadar setelah bangun. Oh ya. Yang tadi ya pingsan tuh tidak sadar. Tapi kemudian Musa sadar kan? Nah, gitu. Jadi pingsan itu apa ya, semacam kayak batas gitu Bu. Nah, jadi kecerdasan pun kadang-kadang harus melewati fase tidak sadar dulu Bu. Tidak menyadari sesuatu, tapi kemudian Musa jadi sadar lagi. Jadi sadar gitu Pak ya. Nah, sadar namanya. Oh, gitu ternyata ya. Nah, ketika seseorang sadar itulah disebut sebagai awalul mukmin. Awal sebuah kepahaman ketika orang sadar, Bu. Sadar tentang Tuhannya namanya. Gitulah singkatnya ya. Nanti dibaca itunya. Baik Bapak Ibu. Siap, Pak. Sampai di sini pertemuan kita di tahun 2022 ya. Nanti kita ketemu lagi di tahun yang akan datang ya. Ya Allah. Saya mohon maaf lahir batin dunia akhirat, banyak ngomong banyak salahnya ya. Ada dari tahun Allah. Depan ya. Iya, kita tutup dengan auzubillah banyak manfaat. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih.